kegiatan kita di 2 minggu ini sebenarnya ya cukup bagus walaupun dari target kita untuk pencapaian jumlah pengunjung belum terpenuhi sebenarnya. Tapi secara umum antusias masyarakat itu cukup tinggi dan juga dari pagi sampai malam itu rata-rata di hari biasa itu bisa sampai 2.000-3.000 orang juga gitu. Kalau ada artis nasional ya bisa 4.000, 5.000. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya terus naik. Nilai tiket itu tentunya akan dia akumulasikan dengan pengembalian ke biaya-biaya yang muncul ke IO itu sendiri. Nah, di hari-hari yang tertentu sebenarnya kita dari Senin sampai Kamis itu tiket itu biasa cuma 20.000. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu variasi. Kalau Jumat itu 35.000, hari Sabtu 50.000, kemudian Minggu juga 35.000. Nah, variasi itu tentunya mereka hitung berdasarkan biaya mendatangkan artis itu. Jadi kalau bahasa kasarnya artisnya mahal ya tiketnya juga mahal sedikit lah gitu. Tapi gitu pun kalau kita komparasi dengan event-event yang ada di luar kayak di Lotema, di Paradise Hall, macam-macam lah pokoknya event di luar dengan artis yang sama pun jauh lebih murah. Seperti kita bilang kalau mereka berbisnis betul seperti di Lotemat itu yang 100.000 lebih tentu mereka hitungannya bisnis. Kalau di sini ada unsur sosialnya untuk menghibur masyarakat Sumatera Utara gitu. Kalau parkir sebenarnya kita udah bagi 2 segmen ya. Artinya ada segmen yang menjadi wilayahnya di dalam PRSU itu udah ada standar. Jadi kita tidak harganya tidak liar. Tapi yang di luar atau di badan jalan atau di kantong-kantong parkir yang dibuat masyarakat itu memang tadinya kita sudah mengumpulkan berdiskusi dengan Dinas Perhubungan, baik aparat terkait juga atau stakeholder terkait, udah kita patok sebenarnya. Kita meminta, bukan matok juga sih, meminta jangan lebih dari 10.000. Nah, 2 minggu berjalan itu tidak terkontrol saya lihat, dan itu juga ada pengaduan ke kami, ada informasi ke kami itu ada yang sampai 25.000, 20.000, 30.000 macam-macam. Masyarakat itu kan menjadi enggan, bahkan ada yang memviralkan juga tiket parkir termahal di badan jalan. Nah, kemarin kita evaluasi lagi dan udah diskusi juga dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, karena itu domainnya Kota Medan, kita diskusi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan dan Sumatera Utara juga, bahkan dengan aparat-aparat terkait. Nah, kita akan memasang stiker bahwa harga parkir itu sekian mengacu kepada perda nomor sekian. Untuk di badan jalan mereka patok tetap 3.000. Nah, kalau terjadi misalkan penagihan misalkan jadi 5.000 kan masih batas toleransi. Kemudian di kantong-kantong parkir juga kita sudah pastikan bahwa itu tidak lebih dari 10.000. Nah, apakah itu fungsinya itu berjalan? Kita belum tahu juga pastinya nih. Jadi mudah-mudahan bisa dikontrol. Nah, kemudian samping itu juga kita minta petugas yang ada baik di Polsek mau dari Koramil atau dari Kodim atau dari Polrestabes itu akan patroli mereka mengontrol itu. Dimulainya penampilan artis. Nah, terkait lokasi kita ini sebenarnya memang di samping di keliling kita ini banyak masjid juga, di dalam kita juga ada masjid. Nah, baru kita mulai maksimal itu setelah habis sholat Isya, baru bisa musik main. Nah, itu sebelumnya pun ada perform tim-tim atau grup band lokal juga. Jadi kalau kita hitung durasinya, mungkin baru mulai itu jam 9 atau setengah 10 baru artis yang nasional itu muncul, tampil. Nah, dibawakannya 3-4 lagu atau 5 lagu lah kita anggap itu udah mencapai jam 10 juga. Nah, kalau dimundurkan lagi atau dipercepat memang tidak mungkin juga. Jadi memang terbatas dengan tersandra dengan waktu tadi. Tapi jamnya itu kalau kita tidak lewat dari jam 11 lah. Yang menjadi concern kita karena eventnya di sini bahwa pengamanan itu hanya di sekitar sini saja itu sudah berjalan. Tapi memang kalau kita bilang lagi bahwa masyarakat itu akan kembali ke rumahnya dengan aman itu yang agak sulit juga kita. Jadi itu tentunya kita minta proaktifnya pihak keamanan sebenarnya. Bagaimana mereka mengamankan masyarakat Sumatera Utara ini atau Kota Medan ini supaya mereka pulang ke rumah dengan nyaman. Menawarkan konsep secara khusus tentunya masing-masing yang ada yang mengisi stand ini. Jadi itu kayak konsep kerjasama atau investor mau investasi kemarin. Kemarin contohnya itu ada kunjungan dari dari pengusaha Nigeria namanya Mubarak, Mubarak. Itu mereka berkunjung kemari juga mereka akan menawarkan pola kerjasama sama pemerintah Sumatera Utara terutama di bidang pendidikan dan pelatihan perkebunan. Nah, mereka sudah kemari dan bahkan dia ingin berinvestasi di sini atau mengajak masyarakat Sumatera Utara mendidik tim mereka juga seperti itu. Jadi ada keinginan mereka untuk kerjasama. Jadi kalau harga memang kalau kita di event begini, event pameran atau event stand memang harganya biasa mereka sedikit agak tinggi lah. Tetapi tidak terlalu wah juga, tidak terlalu besar juga. Artinya
masyarakat yang datang kemari itu mungkin masih dalam batas wajar lah kalau dibandingkan dengan di luar di ibaratnya di mall itu hampir masih mendekati lah. Cuman kalau dibandingkan dengan tempat stand mereka berjual di warung biasanya, memang sini lebih sedikit tinggi. Ya karena mereka terbebani kos, mobilisasi alatnya kemari, pegawainya segala macam ya. Kalau Pak Gubernur kan beliau memang ibaratnya dukung penuh lah, Pemprov Sumatera Utara dukung penuh kegiatan ini. Iya beliau atensi betul, perhatian beliau ke kemajuan Peresun sangat beliau terkait. Apalagi event ini kan ada tambahan pameran-pameran PON. Jadi untuk launching PON mulai di sini. Iya. Kita masuk belok kiri, di sampingnya Tirta Nadi. Ya harapannya kita namanya ini ajangnya untuk masyarakat Sumatera Utara ya. Sumatera Utara itu kan ibaratnya event ini ibaratnya untuk menghibur masyarakat Sumatera Utara juga. Jadi juga biar menggeliatkan ekonomi juga. Jadi masyarakat itu harus antusias kemari sebenarnya. Bukan harus ya. Kita ingin masyarakat antusias. Kemudian juga karena di sini ada eventnya Sumatera Utara yang bisa dilihat seperti perkembangan atau kemajuan Sumatera Utara secara langsung, mungkin masyarakat kita harapkan bisa berkunjung kemari melihat seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara selama periode ini. Kemudian juga terhadap usaha UMKM sendiri misalnya, kita ingin UMKM ini menggeliat ini, jadi mereka bisa tumbuh kembali setelah pasca COVID dan itu disupport oleh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Gitu.